Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Di hari ini, kita yang sedang memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, renungan kita dari kitab Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 56. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kematian Tuhan kita Yesus Kristus juga diperlihatkan oleh tanda-tanda alam yang bisa kita temukan tadi dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini. Tadi dikatakan bahwasannya terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan bukan hanya itu saja, tabir bait suci terbelah dua, kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Jemaat dikasih Tuhan, inilah bukti bahwa sesungguhnya Yesus yang mati itu adalah Allah. Ia memperlihatkan bagaimana kematiannya memberikan pengaruh, memberikan dampak kepada segala makhluk, kepada seluruh ciptaan. Seluruh yang ada di bumi ini merasakan kepedihan, kepahitan,
atas besarnya dosa yang telah mengakibatkan Tuhan kita Yesus Kristus harus mati disalibkan. Di sini juga dikatakan bahwasannya kebangkitan orang-orang kudus keluar dari kubur. Bahwasannya pada saat terjadi gempa bumi, terjadi kebangkitan, menjadi satu tanda kebesaran Tuhan Yesus bahwa Dia adalah benar-benar Allah, sehingga semua pasukan dan prajurit-prajurit yang ada di saat itu turut menyaksikan, turut melihat, dan akhirnya mengatakan, benarlah bahwa Ia ini adalah anak Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana sungguh besar kasih Allah bagi kita, sehingga di dalam pengorbanannya Ia memberikan keteladanan iman dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Bapa di surga. Sebelum Ia menyerahkan nyawanya, Ia juga menyampaikan seruannya kepada Bapa, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jemaat kasih Tuhan, sungguh Tuhan Yesus juga merasakan bahwa kematian di kayu salib adalah satu penderitaan yang begitu luar biasa hebatnya, seolah-olah Allah sedang meninggalkannya. Tetapi sesungguhnya inilah penggenapan janji Allah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwasannya Ia mati sebagai korban tebusan atas dosa-dosa dan kejahatan manusia. Jemaat dikasih Tuhan, kesengsaraan Tuhan Yesus, Dia disiksa, Dia disalibkan, bukanlah bukti bahwa Ia menerima satu keburukan, kegagalan di dalam kehidupannya. Namun sesungguhnya penderitaan, siksaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah bukti bahwa Ia adalah gembala yang baik, gembala yang mengorbankan nyawanya untuk domba-domba yang dikasihinya, agar Ia memperoleh keselamatan, agar Ia memperoleh penebusan dari dosa, dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Sungguh kematian Tuhan kita Yesus Kristus memberi arti bahwasannya kita turut diberikan kemenangan melalui pengorbanannya, agar kita manusia yang penuh dosa ini kembali dipulihkan, kembali dibenarkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh diingatkan bahwasannya pengorbanan Tuhan Yesus sudah begitu besar di dalam kehidupan kita. Marilah kita merenungkannya, marilah kita membawanya ke dalam hati kita yang paling dalam, agar kita boleh semakin hidup setia dan mengasihi Tuhan, agar kita sungguh-sungguh percaya akan kemurahan dan kebaikannya, sehingga kematian Yesus mengubah sikap hidup kita, mengubah cara hidup kita, dan dengan kematian Yesus kita boleh merenungkan bahwasannya hidup kita jauh lebih berarti karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita juga menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwasannya benarlah Dia Allah, benarlah Dia Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita sambut Dia
dengan sikap perilaku kita yang benar di hadapannya, sehingga kita berlaku kudus, berlaku taat, dan juga berlaku setia sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk semakin menghayati arti kematian Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Ya Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami sungguh mengetahui bahwa kasih-Mu begitu besar di dalam kehidupan kami. Engkau mengorbankan nyawa-Mu dengan mati di kayu salib, sehingga Engkaulah Tuhan yang disiksa, dianiaya, dicercah, hanya semata-mata untuk membebaskan kami dari hukuman dosa dan maut. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah kehendak-Mu boleh semakin memulihkan kehidupan kami, menyertai kami, dan menolong kami, sehingga mulai saat ini kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang selalu taat kepadamu. Sebagaimana Tuhan telah menebus kami, biarlah kami juga melakukan pengorbanan di dalam kehidupan kami, yaitu menyangkal diri kami untuk mau menghadapi segala bentuk dan kelemahan hidup kami, agar kami hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam pembaharuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami serahkan saudara-saudari kami yang hidup di dalam pergumulan, yang hidup di dalam penderitaan oleh situasi, yaitu penyebaran virus corona, yang mana semua jemaat-Mu Tuhan, seluruh manusia di muka bumi ini turut bergumul, turut berduka, turut merasakan kepedihan yang mendalam. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami, untuk memulihkan kehidupan kami dan memenangkan kami atas persoalan kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami serahkan pemerintah kami, pemimpin kami, biar Engkau menyertai dan memberkati mereka. Tuhan mampukan dan Tuhan sertai, sehingga dengan pertolongan-Mu lah mereka melakukan apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Dan ajarkan kami sebagai umat-Mu untuk selalu taat dan melakukan kehendak-Mu melalui taat kepada pemerintah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.